Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Musrifah Marmalani 1232339. Jadi di sini aku akan melakukan pembahasan terkait modul 1, yaitu penentuan rapat massa batuan. Jadi di praktikum yang modul 1 ini, kami para praktikan dipersilahkan untuk mendefinisikan atau mengukur batuan yang menjadi sampel. Jadi kami diminta untuk mengukur dan menimbang batuan-batuan tersebut untuk kemudian dihitung dan diolah datanya. Jadi pada saat pengambilan data ini, kami melakukan 3 kali pengambilan data. Gunanya adalah untuk mengurangi ketidakakuratan ataupun ketidakpastian dari angka-angka yang kami dapatkan. Hal tersebut merupakan antisipasi untuk kami mendapatkan satu angka, yaitu rata-rata dari ketiga data tersebut, sehingga kami menganggap angka tersebut merupakan angka yang paling akurat dan paling tepat untuk merepresentasikan batuan-batuan sampel yang kami amati gitu. Jadi setelah kami mendapatkan rata-rata tersebut, kami dapat memasukkan ke dalam persamaan densitas, yaitu Rho sama dengan M per V. Kemudian kami dapat mendapatkan densitas sesuai dengan data-data yang telah kami ambil. Jadi di sini aku akan membacakan hasil laporan yang sudah aku lakukan. Di laporan aku, di batu sampel yang aku amati, terdapat perbedaan densitas dari batuan yang aku hitung dengan batuan yang terdapat di tabel referensi densitas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan dari densitas suatu batuan, sehingga menyebabkan klasifikasinya dalam batuan tersebut tuh mungkin kurang tepat. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pada saat pengambilan data hingga pengolahan. Dalam pengambilan data yang mungkin terjadi adalah ketidaktepatan kalibrasi dari si alat tersebut, mungkin dalam penggunaannya ataupun alatnya yang kurang tepat, sehingga mempengaruhi kepada perhitungan dan pengolahan serta klasifikasi densitas batuan tersebut untuk menentukan batuan apa. Nah, selain itu terdapat juga pengaruh dari lingkungan praktikum seperti suhu dan tekanan yang dapat mempengaruhi perhitungan dan pengolahan dari densitas yang sudah kami dapatkan. Kemudian saya akan membahas terkait densitas batuan sedimen yang cenderung lebih rendah. Densitas batuan sedimen yang cenderung lebih rendah dipengaruhi oleh porositas dari batuan sedimen yang lebih tinggi dari batuan metamorf dan batuan beku. Dengan adanya ruang kosong yang ada di batuan sedimen tersebut dapat mengurangi massa per unit volume, sehingga densitas dari batuan sedimen itu akan lebih rendah dari kedua batuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan persamaan yang saya gunakan pada laporan saya, yaitu Rho sama dengan M per V. Kemudian, seorang geofisikis ternyata tidak dapat menggunakan hanya jenis batuan untuk mengklasifikasikan suatu batuan, karena sebenarnya densitas di sini adalah parameter yang dapat digunakan sebagai salah satu hal yang dapat mengklasifikasikan. Jadi seperti parameter pendukung saja, karena di alam ternyata ditemukan bahwa satu mineral atau satu batuan dapat memiliki densitas, satu jenis batuan dapat memiliki bervariasi densitas. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh porositas, pembentukannya, maupun kandungan-kandungan air dan udara yang terdapat pada batuan tersebut gitu. Jadi seorang geofisikis itu tidak dapat menggunakan hanya densitas untuk mengklasifikasikan dari batuan yang ada di alam atau batuan yang kami amati gitu. Nah, untuk kesimpulan dari laporan saya adalah diperoleh rapat massa batuan sampel 1,8 untuk batuan PI, 1,05 untuk PE4, 1,75 untuk I1, 1,87 untuk TR12, dan 3,35 untuk batuan untuk pasir besi. Kemudian perbandingannya dapat dilihat di laporan saya pada tabel 4.4, serta faktor yang mempengaruhi akurasi sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah kalibrasi dan ketidakakuratan pada saat penggunaan alat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.